Oke, anak-anak semua, kita bahas mengenai tugas yang kemarin ya. Di sini ada gambar, terus ada percakapan. Nah, kita menyesuaikan apakah percakapan atau teks pada gambar ini sesuai dengan yang dialami oleh para tokoh. Tokohnya ada siapa saja? Ada Adit, Chandra, Dio, Asih, dan Riri. Nah, teks yang pertama itu mengarah ke Chandra. Apakah benar? Mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal. Sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Apakah sesuai dengan yang Chandra alami? Oh, ternyata tidak sesuai. Harusnya teks yang pertama ini yaitu untuk tokoh siapa? Betul, untuk tokoh Riri yang paling kanan tuh, anak perempuan ya. Yang paling kanan. Nah, kita sini diganti. Kenapa tidak sesuai? Karena gambar yang Chandra itu bukan matanya yang sakit, tapi tangannya yang sakit. Nah, di sini diganti. Kemarin seperti yang sudah kalian lakukan ya, teksnya. Kalian menyunting apakah teks tersebut sesuai dengan yang dialami para tokoh. Nah, harusnya Riri ya yang pertama ini. Coba digedein nih. Perkecil, perbesar. Nah, Riri. Nah, harusnya yang pertama ini punya Riri ya. Yang pertama ini punya Riri. Warnanya ganti deh, warna apa ya? Mana tuh? Nah, yang pertama ini adalah punya Riri. Oke, kita lihat ke yang kedua ya. Yang kedua ini punya siapa nih? Haci, aku terlalu lama berenang. Pasti karena itu aku pilek. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik. Itu yang dikatakan Dio. Apakah sesuai? Oh, tidak sesuai, karena yang Dio pegang itu adalah kepalanya ya, bukan dia sedang memegang hidungnya bersin-bersin. Harusnya yang percakapan kedua ini adalah milik siapa? Betul, milik Asih, karena Asih kondisinya sedang memegang sapu tangan membersihkan hidungnya. Itu menandakan bahwa ada yang bermasalah dengan hidungnya, yaitu flu. Nah, ini diganti nih Asih ya, kalau kalian bikin dalam bentuk tabel gitu. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini ditujukan untuk Asih, tapi salah ya nih ya. Sebenarnya aku kesini menemani ibuku, tapi sekarang aku pusing sekali. Aku rasa penyakitku cukup parah. Pusing berarti ditandakan dengan dia memegang kepala, yaitu dialami oleh Dio. Yang ketiga ini Dio ya. Siapa yang benar jawabannya yang kemarin? Selanjutnya yang nomor 4. Ya, nomor 4 ini, aku berlari-lari bersama temanku. Aku tidak melihat ada batu di depan. Aku terjatuh dan sikuku membentur batu itu. Tanganku sakit sekali, sepertinya tanganku patah. Nah, berarti di sini cirinya adalah tangannya patah, kondisi tangannya yang patah. Siapakah yang mengalami kondisi tangan patah dari kelima anak tersebut? Ya, yaitu Chandra. Teks keempat ini juga tidak sesuai dengan gambar karena yang dialami oleh gambar tidak sesuai dengan yang diceritakan pada teks ya. Yang keempat ini adalah ceritanya Chandra. Siapa yang betul? Nah, untuk yang kelima ini, aku tidak hati-hati ketika memanjat pohon jambu. Aku terjatuh. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Ternyata ada tulang yang patah. Gips ini membantu tulangku tidak bergeser lagi. Yang terlihat pemakai gips adalah Adit. Yang nomor 5 ini adalah cerita punya Adit. Nah, dari teks-teks ini selanjutnya kita mempelajari tentang kalimat fakta dan opini. Yang ada materinya itu di halaman selanjutnya, yaitu nih halaman 196 ya. Fakta dan opini. Jadi kita hari ini belajar membedakan mana yang kalimat fakta, yang mana yang kalimat opini. Kalimat fakta yaitu merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini itu adalah pendapat pribadi berdasarkan pikiran sendiri dan belum terbukti. Oke, nah kita kembali ke kalimat-kalimat yang tadi nih, ya, yang diucapkan oleh para tokoh, para anak-anak di sini. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama itu adalah
kalimat yang dikatakan oleh Riri ya, nih yang matanya sakit nih ya. Oke, yang dikatakan oleh Riri yang matanya sakit. Mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal. Itu adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh Riri ya. Mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal. Nah, yang dikatakan oleh Riri pada kalimat pertama ini adalah kalimat apa? Fakta, dia benar-benar terjadi, atau opini berdasarkan pendapat pribadinya Riri? Siapa yang tahu? Oke, betul. Kalimat yang pertama ini adalah fakta karena menceritakan tentang sesuatu yang benar-benar dialami oleh Riri, yaitu mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal, dan memang kenyataannya seperti itu. Itulah kalimat fakta. Lalu kita ke kalimat yang kedua. Ya, kalimat yang kedua ini. Oke, kalimat yang kedua yang selanjutnya adalah sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Nah, kalimat yang kedua ini berbeda dengan kalimat yang pertama. Kalimat kedua ini termasuk kalimat opini. Kenapa? Karena pernyataan yang kedua ini menyatakan bahwa orang yang memandang Riri akan ketularan sakit mata. Nah, kalimat tersebut ternyata hanyalah sebuah anggapan menurut Riri saja, ya, bukan fakta yang benar-benar terjadi. Seperti itu. Nah, kalimat kedua ini adalah kalimat opini, ya. Nih, sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Oke. Kita ke kalimat yang kedua yang dialami oleh Asih nih, Asih ya, yang sedang bersin-bersin. Haci, haci. Aku terlalu lama berenang. Pasti karena itu aku pilek. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik, kata Asih gitu ya. Nah, untuk yang kalimat pertama ini, aku terlalu lama berenang. Nah, aku terlalu lama berenang. Ini adalah fakta karena memang benar-benar kejadiannya seperti itu. Aku terlalu lama berenang. Ini adalah fakta karena benar-benar terjadi. Nah, bagaimana dengan kalimat yang keduanya? Pasti karena itu aku pilek. Nah, ini anggapan Asih aja nih. Anggapan Asih seperti itu. Menurut pendapat dia sendiri pasti karena itu aku pilek. Padahal belum tentu. Mungkin memang dia mendapatkan virus itu dari sesuatu yang lain, mungkin di sekitarnya ada yang flu, atau di keluarganya ada yang flu, atau di teman sekolahnya ada yang flu, atau teman-temannya waktu dia lagi berenang itu ada yang sudah terkena virus tersebut sehingga menular ke Asih, itu mungkin. Jadi kalimat pasti karena itu aku pilek ini belum tentu. Nah, oleh karena itu kalimat ini adalah kalimat opini. Terus nanti juga ada opini nih, anggapannya Asih sendiri, pasti nanti dokter memberiku antibiotik. Ini pendapat pribadinya Asih. Ini juga termasuk kalimat opini, ya, seperti itu ya. Terus kita ke kalimat yang dikatakan oleh Dio. Nah, Dio ini kita cari kalimat yang termasuk kalimat faktanya yang mana nih. Dio hanya mengantar orang tuanya, nemani ibunya, tapi dia ternyata pusing gitu ya. Nah, sebenarnya aku kesini menemani ibuku, tapi sekarang aku pusing sekali. Oke, sebenarnya aku kesini menemani ibuku, tapi sekarang aku pusing sekali. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, ini termasuk kalimat fakta sampai titik nih ya. Tapi sekarang aku pusing sekali, ini adalah kalimat fakta. Nah, yang mana yang kalimat opini? Nih, kalimat opininya adalah aku rasa, berdasarkan pendapat pribadinya. Tuh, ditandai dengan kata aku rasa. Terus pasti karena itu aku pilek, tuh yang kalimat sebelumnya ya. Ini kalian coba cermati susunan kalimatnya. Aku rasa penyakitku cukup parah. Ini hanya anggapannya Dio aja nih. Dia beranggapan seperti itu sendiri, padahal ini adalah kalimat opini berdasarkan opini pribadi. Nah, coba sekarang perhatikan yang bagian Chandra dan Adit. Aku berlari-lari bersama temanku. Aku tidak melihat ada batu di depan. Aku terjatuh dan sikuku membentur batu itu. Tanganku sakit sekali. Sepertinya tanganku patah. Nah,
pada kalimat yang dikatakan oleh Chandra ini, ya, pada kalimat yang dikatakan oleh Chandra ini kan ada beberapa kalimat nih. Aku berlari-lari bersama temanku. Aku tidak melihat ada batu di depan. Aku terjatuh dan sikuku membentur batu itu. Itu 3 kalimat ya. Tanganku sakit sekali. Nah, 4 kalimat. Sepertinya tanganku patah. 5 kalimat. Nah, ada pada 5 kalimat ini, apakah yang mana? Kalimat-kalimat mana yang termasuk kalimat fakta? Kalimat mana yang termasuk kalimat opini? Begitu juga dengan Adit. Aku tidak hati-hati ketika memanjat pohon jambu. Aku terjatuh. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Ternyata ada tulang yang patah. Gips ini membantu tulangku tidak bergeser lagi. Nah, dicermati juga pada kalimat yang dikatakan oleh Adit ini. Apakah pada kalimat ini yang mana yang masuk ke kalimat fakta, yang mana yang masuk ke kalimat opini? Oke, kalian coba dikerjakan di buku masing-masing ya, di buku bahasa Indonesia, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, contoh cara mengerjakannya seperti ini nih. Ada nama tokoh, ada ucapan. Nah, kalian kasih tanda checklist di bagian fakta atau opini pada kalimat tersebut. Nih, mataku yang sebelah kiri merah sekali. Tadi contoh untuk yang punya Riri ya. Nah, kalimat ini termasuk kalimat fakta, maka kasih tanda centang pada kalimat tersebut. Sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Ini adalah kalimat opini. Nah, untuk penjelasannya ini tidak perlu kalian tulis, cukup sampai sini aja nih, tokoh, ucapan, fakta, opini. Kalimat-kalimat yang punya Chandra dan Adit, coba kalian cermati yang mana termasuk fakta, yang mana juga termasuk opini.